Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi diperkirakan mendorong konsumsi bahan bakar bersubsidi. Akibatnya, biaya subsidi diprediksi membengkak. Pertamina menaikkan harga semua bahan bakar minyak non-subsidi dengan alasan kenaikan harga minyak dunia menyebabkan harga di dalam negeri ikut naik. Indonesia secara neto adalah pengimpor BBM. Harga BBM bersubsidi tidak berubah. Namun, kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan akan mendorong konsumen untuk beralih membeli BBM bersubsidi. Akibatnya, biaya subsidi membengkak dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan menurun. Dilema kenaikan harga BBM bukan kali pertama kita alami. Pro dan kontra subsidi BBM berulang kali terjadi. Secara prinsip, pemerintah bersikap memberi subsidi hanya kepada kelompok paling membutuhkan, yaitu golongan ekonomi lemah. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kita melihat masih ada konsumen yang seharusnya tidak memanfaatkan BBM bersubsidi. Menyikapi kenaikan harga BBM kali ini, muncul lagi usulan memberlakukan aturan lebih jelas dan tegas pembelian eceran BBM bersubsidi dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Pemerintah tampak berhati-hati merevisi Perpres itu. Alasannya, untuk mencegah dampak sosial, politik, dan ekonomi yang tak diinginkan menjelang pemilu 2024. Pada sisi lain, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan energi fosil dan menyadari subsidi haruslah untuk kelompok yang membutuhkan. Namun, sebelum memutuskan mengatur penjualan eceran BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina perlu memiliki daftar siapa konsumen BBM bersubsidi dan non-subsidi. Di mana dan kapan pembelian BBM bersubsidi terbanyak, dan mengapa dan bagaimana cara mereka membelinya. Pemerintah sudah berpengalaman dalam memberikan bantuan sosial berupa pangan, kesehatan, dan pendidikan. Data yang dimiliki semakin akurat. Bantuan diberikan berdasarkan nama dan alamat, serta nomor induk kependudukan. Cara berbasis teknologi digital dan internet ini dapat digunakan untuk mengatur pemberian subsidi BBM. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengadakan transportasi umum yang semakin baik, aman, dan nyaman, dengan moda bervariasi serta meningkat keterhubungannya. Ke depan, angkutan umum harus dipercepat pengadaannya serta diperbanyak layanannya. Alih-alih memberikan subsidi BBM kepada pengguna kendaraan pribadi yang tak mudah pengawasannya, subsidi dapat dialihkan untuk pengguna angkutan massal, mendorong anggota masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih berpartisipasi aktif mengurangi penggunaan energi fosil. Subsidi pun dapat diberikan secara adil, dan kemungkinan penyalahgunaan subsidi dapat ditekan. Pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan masyarakat beralih ke transportasi publik.